Ini sistem Majapahit ini. Itulah sebabnya maka para founding father itu merujuk tata negara, merujuk pola kebinekaan Majapahit. Begitu Majapahit runtuh, apa yang terjadi? Kasus Syekh Tigidnar, kasus Kebo Kenongo. Karena agama formulanya berbeda, terjadi kriminalisasi. Coba mari kita belajar sejarah. Anda yang Islam jangan hanya baca Islam saja, yang Kristen jangan hanya baca Kristen saja. Jangan katak dalam tempurung. Anda mengatakan agama saya paling baik, ini yang paling akhir. Lah rohmu kuwi tok ora ro sing liyane. Dunia masih perang salib, sudah ada Bhinneka Tunggal Ika. Coba Ernest Renan itu baru ngomong bahwa satunya agama tidak menjadi faktor berdiri kokohnya sebuah negara di masyarakat majemuk. Ketika Belgia sama Belanda pecah 600 tahun sebelum Ernest Renan, Tan Tular sudah mengatakan Ruenika datu winuwuswa rebuda wiswa beniki ring apan kena parwanosen bangka jinat walawan siwa tatwa tunggal Bhinneka Tunggal Ika tandhana dharma mangruwa. Bangsa kita ini bangsa besar, jangan ikut-ikut Afghanistan. Coba bandingkan sekarang, cari rujukan hukum, cari rujukan sejarah, di mana yang menandingi dalam hal mengelola kemajmuan selain Indonesia. Tidak ada, saya tegaskan. Hanya Indonesia yang punya itu. Waktu Majapahit bina negara di bawah Bhinneka Tunggal Ika, tidak pernah ada agama orang didiskriminasi. Ini saya bacakan Anda Undang-Undang Adigama zaman Majapahit. Dengarkan, ini bahasa Jawa kuno, bukan bahasa Jawa baru. Muwah wong kang angrusak candi, prasada, dharma, sapasiman, kabuyutan pada lawan ngrusak bumi kabeh. Siapa yang merusak candi, yang merusak prasada, candi besar, katedral, masjid jamek, kira-kira seperti itu sekarang. Dharma, kabuyutan tempatnya para resi misalnya, sama dengan merusak seluruh bumi. Danda mulio becik malih, dia harus mengembalikan kerusakan itu seperti semula. Ini tahun 1403 ini. Kemudian apabila muwah wong kang rusak sakal wiring rinusak, danda rong laksa patang tali wuruk sadu gawe ngaranya. Dan orang itu kalau merusak apa yang hasil kerusakan tadi, selain dia mengembalikan semula dalam keadaan baik, dia harus membayar denda kepada negara 4 kali lipat daripada perusakan aset-aset pribadi. Ini suara dari abad ke-14. Masa di abad 21 kita lebih primitif dari abad ke-14? Pertanyaannya sekarang, di bawah payung Siwa Buddha, ketika Hindu dan Buddha berkuasa di negeri ini, tidak pernah menjadikan hukum-hukum Hindu saja sebagai tolak ukur, maka Majapahit menjadi jaya. Kenapa kita yang Kristen sekarang coba-coba untuk misalnya ingin sedemikian rupa supaya yang benar hanya saya, yang lain in the cost. Yang Islam berkata, yang saya paling akhir, yang lain ketinggalan, tidak dapat tempat. Bumi ini adalah buminya Sang Hyang Widi, buminya Tuhan. Indonesia ini adalah tanah pusaka. Di sini kita lahir, di sini kita akan menerima pusara kita. Karena itu muliakan Indonesia semulia-mulianya. Merdeka, merdeka.